warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Elga Ramona, dan dua rekan saya, yaitu ada Setia Febriani dan Putri Amelia. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai bencana banjir dan bagaimana bentuk upaya mitigasinya. Oleh karena itu, tonton terus ya videonya. Nah, tadi kita sudah lihat bersama mengenai cuplikan singkat terjadinya bencana alam banjir. Setelah melihat video tersebut, apakah teman-teman sekarang sudah mengetahui apa itu bencana alam banjir? Apa saja sih penyebab terjadinya bencana alam banjir? Bagaimana bentuk penanggulangannya? Apa saja bentuk upaya mitigasinya? Apakah kita sudah siap ketika menghadapi bencana alam banjir? Mari kita bahas satu persatu. Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir ini bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu ada faktor alam dan faktor manusianya. Faktor alam terjadinya bencana banjir yang pertama yaitu curah hujan yang sangat tinggi. Yang kedua, naiknya permukaan air laut. Selanjutnya ada faktor manusia. Nah, faktor manusia ini merupakan faktor terbesar yang menjadi penyebab terjadinya bencana alam banjir. Yang pertama, adanya pembabakan liar. Nah, pembabakan liar ini dapat berakibat menurunnya daerah resapan air. Yang kedua, yaitu tingginya aktivitas pembangunan di sekitar aliran sungai. Yang ketiga, yaitu adanya budaya buang sampah sembarangan. Sepertinya, masyarakat Indonesia ini kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Padahal, apabila membuang sampah sembarangan dapat membuat aliran air mampet dan air sungai meluap. Akibatnya terjadinya lah bencana alam banjir. Minggu siang ketinggian air mencapai 30 cm. Selain luapan Kali Angke, banjir yang melanda kawasan ini juga terjadi karena air pasang laut, air meluap, dan celah tanggul yang bocor. Banjir yang melanda sejak Jumat lalu hingga Sabtu kemarin membuat aktivitas di sebagian wilayah ibu kota lumpuh. Banjir bandang di 6 desa Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi terekam video amatir warga. Dalam video, luapan sungai yang deras menerjang pemukiman, 3 warga hilang akibat banjir ini. Banjir juga menyeret sejumlah kendaraan yang melintasi jembatan dan terparkir di pinggir jalan. Hujan yang turun sejak Senin siang hingga Senin malam membuat sungai banjir. Banjir setinggi 4 meter merendam ratusan rumah warga di 2 desa, yakni Desa Dawas dan Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Banjir disebabkan tingginya curah hujan dan meluapnya Sungai Dawas. Debit air banjir yang datang secara tiba-tiba ini mencapai 4 meter. Petugas gabungan segera mengevakuasi warga yang berada di dalam rumah mereka yang terendam banjir. Kita sudah menyaksikan bersama ada 3 berita banjir yang terjadi di 3 daerah berbeda yang ada di Indonesia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk ke dalam kawasan yang rawan terhadap
Jika ditinjau dari karakteristik geografis dan geologinya, wilayah Indonesia ini memiliki 5.590 sungai induk dan 600 diantaranya berpotensi terjadinya bencana alam banjir. Dari 3 video berita banjir tadi juga dijelaskan bahwa rata-rata penyebab dari terjadinya banjir yaitu diantaranya curah hujan yang tinggi, rusaknya tanggul, dan meluapnya air dari aliran sungai atau kali. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus tahu bagaimana desain mitigasi bencana alam yang tepat, khususnya bencana alam banjir. Karena Indonesia sendiri termasuk ke dalam wilayah yang rawan akan terjadinya bencana alam banjir. Yang pertama, menjaga lingkungan sekitar. Jangan jadikan sungai dan selokan menjadi tempat pembuangan sampah. Yang kedua, menanam pohon untuk menambah daerah resapan air. Yang ketiga, hindari membangun rumah di sepanjang pinggiran aliran sungai. Hal ini juga berpotensi membahayakan pemilik rumah apabila debit air naik. Yang keempat, membersihkan sampah yang ada di sungai. Yang kelima, rutin membersihkan selokan air agar saluran air tidak tersumbat. Yang terakhir yaitu membuat lubang biopori, di mana lubang biopori ini berfungsi untuk mencegah terjadinya banjir dan menambah air tanah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya membuat lubang biopori yang mudah kita lakukan di rumah dengan bahan seadanya. Telepon. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu lubang biopori. Lubang biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai metode resapan air yang ditujukan untuk mengantisipasi
biopori itu apa sih sebenarnya? Kenapa kita harus membuatnya? Dan apa manfaatnya bagi kita? Yuk, disimak penjelasannya. Nah, sudah pada penasaran kan apa penjelasan dari lubang resapan biopori ini? Baik, langsung saja saya jelaskan. Lubang resapan biopori adalah lubang silindris yang dibentuk secara vertikal ke dalam tanah yang bertujuan sebagai resapan genangan air. Metode ini dicetus oleh Dr. Kamil Razuddin Brata. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita simak videonya. Lo kenapa? Hah? Saya tadi kena musibah banjir. Oh alah, di daerah gue sih nggak ada banjir. Ayo sini ikut. Itu apa? Hah? Lama. Biopori itu dibikin sama manusia. Dalamnya tuh 80 sampai 100 cm. Nah, diameternya 10 cm. Nah, fungsinya itu buat ngeresap air sama nyuburin tanaman. Biasanya dalamnya diisi sama sampah organik sama bahan kompos. Gitu. Kayaknya percuma deh. Itu kan lubangnya kecil, airnya aja banyak. Hah, nyantai aja kan. Nanti juga lubangnya ngegedein diri. Dan gue harap sih banyak orang yang sadar dan peduli sama lingkungan. Nah, dari video yang teman-teman tonton tadi, teman-teman sudah mengetahui bukan begitu banyak manfaat dari lubang biopori ini. Namun, saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Selain untuk pencegahan banjir, lubang biopori ini memiliki manfaat yang lain loh teman-teman. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk simak penjelasannya. Manfaat lubang biopori. A. Mencegah banjir. Banjir sendiri telah menjadi bencana yang merugikan bagi warga. Keberadaan lubang biopori dapat menjadi jawaban dari masalah tersebut. Bayangkan, bila setiap rumah, kantor, atau tiap bangunan memiliki biopori, berarti jumlah air yang segera masuk ke tanah tentu banyak pula dan dapat mencegah terjadinya banjir. Berkurangnya ruang terbuka hijau menyebabkan berkurangnya laju peresapan air ke dalam tanah, akan menyebabkan banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Nah, di sini lubang biopori dapat menahan air dan dapat mencegah banjir loh teman-teman. B. Tempat pembuangan sampah organik. Banyaknya sampah yang bertumpuk juga telah menjadi masalah tersendiri di kota-kota besar. Nah, dalam hal ini, kita dapat pula membantu mengurangi masalah ini dengan memisahkan sampah rumah tangga kita menjadi sampah organik dan non-organik loh teman-teman. Untuk sampah organik dapat kita buang dalam lubang biopori ini. C. Menyuburkan tanaman.
Sampah organik yang kita buang di lubang biopori merupakan makanan untuk organisme yang ada di dalam tanah loh teman-teman. Contohnya saja seperti cacing. Cacing merupakan organisme yang dapat membuat sampah menjadi kompos, yang mana dapat menjadi pupuk bagi tanaman di sekitarnya sehingga tanamannya dapat tumbuh subur. Manfaat yang terakhir dari lubang biopori ini ialah meningkatkan kualitas air tanah. Organisme dalam tanah mampu membuat sampah menjadi mineral yang kemudian dapat larut dalam air loh teman-teman. Hasilnya air tanah menjadi berkualitas karena mengandung mineral.